Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah membuka acara podcast PKS. Dan hari ini kita akan podcast khusus. Karena tempatnya khusus. Biasanya podcast di ruangan podcast, tempatnya kecil. Tapi karena hari ini kita kedatangan tamunya banyak ya. Ada 10 orang. Jadi podcastnya di ruangan berbeda. Karena nggak mungkin di ruang podcast biasa. Nggak akan muat. Kalau bicara ganti-gantian bisa selesai 1 hari nanti repot. Nah ini kita perkenalkan tamu kita sudah hadir bersama teman-teman semua dari fraksi PKS DPR RI. Tapi ini bukan anggota fraksi PKS ya, bukan anggota dewan. Tapi teman-teman yang selama ini mendukung kerja anggota dewan melalui fungsi kehumasan. Dan kebetulan mereka ini bukan pekerja di DPR, tetapi mereka nih mahasiswa-mahasiswa yang melakukan magang di fraksi PKS DPR RI. Kita sambut teman-teman internship PKS di fraksi DPR RI. Kita beri aplaus semuanya nih, kawan-kawan semua, selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Saya Ahmad Fathul Bari, Wasekjen sekaligus juru bicara PKS. Ini berarti teman-teman nih batch keberapa nih? Batch 7. Jadi fraksi PKS DPR RI sudah membuka internship untuk teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Itu sudah 7 kali ya. Dan ini luar biasa, yang ke-7 nih sudah semakin banyak peminat. Dan yang daftar juga semakin beragam kampusnya nih. Ini teman-teman bisa perkenalkan secara singkat dan asal kampusnya. Mulai dari yang terdekat dari saya, siapa namanya? Nama aku Rian dari Universitas Pajajaran. Rian Unpad. Terus lanjutnya pakai mic. Kalau aku Andini dari Unhas Makassar. Wah, Makassar. Berarti naik apa ke sini Andini? Pesawat. Oh, pesawat. Kirain naik ini MRT kan. Terus yang selanjutnya? Nama aku Nurwada Arafa, biasa dipanggil Arafa. Aku dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Untirta di Serang. Tinggalnya di Tangerang. Oke, tinggal di Tangerang. Oke. Lanjut. Saya Yolanda Prati Ramanda, bisa dipanggil Yolanda. Saya dari IPB, Institut Pertanian Bogor, rumahnya di Bogor juga. Oh, dari Bogor. Berarti jauh tapi dekat ya? Iya, betul sekali. Bisa naik kereta soalnya. Terus? Aku Anissa Nazwa dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oh, Bandung. Tinggal di Bandung juga? Di Tasik. Oh, di Tasik. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sabina. Saya dari London School of Public Relations Jakarta. Rumah saya di Tanjung Priok. Oh, kirain di London nih, jauh. Oke. Tanjung Priok. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Cita Azarin Azhar, biasa dipanggil Cita, kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. UGM. Tinggalnya di Jogja, asli Jogja. Oh, asli Jogja ya, bukan orang Jakarta yang ke Jogja. Oke. Perkenalkan, nama saya Galih Catur Pamungkas dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka. Oh, Hamka, ini orang Ciputat ini. Dekat ya yang Ciputat ya. Tinggal tapi bukan di Jogja kan? Bukan. Kirain tinggalnya di Jogja. Oke. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Satrio Waluyo, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan tinggal saya juga di Pasar Minggu. Oke, Al-Azhar Indonesia ya, bukan di Kairo nih. Bukan. Next. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Saiful Fikri, biasa dipanggil Ipul atau nama lapangan ya, Ipul. Nama lapangan. Iya. Berarti pemain bola Ipul? Iya. Aku dari Universitas Binasara Informatika atau BSI. Oh, ini kampusnya Obama berarti ya? Oke. BSI aja ya kalau kuliah. Oke, terima kasih nih teman-teman sudah hadir. Ini kita memang acara spesial podcast kita karena teman-teman justru dari internship batch ke-7 nih sengaja datang ke DPP PKS untuk apa tadi ya, nama acaranya unboxing DPP PKS ya. Karena DPP PKS nih sudah cukup lama merenovasi kantor, ya walaupun renovasi kecil ya, tapi setidaknya gambaran partai yang lebih fresh, lebih terbuka untuk banyak hal, dan termasuk ya kemasannya juga mencerminkan bagaimana kita berharap PKS menjadi partai besar dan juga
memberikan kebermanfaatan yang luas untuk masyarakat, ya coba kita lakukan. Dan teman-teman nih hadir di sini tadi untuk membuat liputan, tapi gantian sekarang kita dari tim podcast PKS ingin membuat teman-teman juga datang ke sini, kita coba tanya satu persatu nih di podcast kita. Karena kan sering wawancarain anggota dewan ya, tapi sekarang gantian kita yang wawancarain teman-teman nih. Nah tadi udah diperkenalkan masing-masing, nama asal kampus beragam sekali ya. Mulai dari yang dari Serang, ada yang Makassar, bahkan London tadi, Kairo ya. Juga ada juga cabang-cabangnya maksudnya, bukan London dan Kairo beneran kan? Bener kan? Al-Azhar kan? Kairo kan? Tapi ada yang di Jakarta. London School juga di London, tapi cabang Jakarta. Mungkin nanti sekali-kali kita buat cabang juga ya. BSI cabang London misalnya kan bisa juga tuh. Atau kampus yang lain. Nah terus yang kedua kita mau tahu nih sebetulnya kenapa sih teman-teman nih masuk internship ya di PKS, karena kita selama ini juga belum pernah dengar langsung karena jarang-jarang teman-teman diwawancarai kan oleh tim humas ataupun juga dari yang lain. Alasannya kenapa sih teman-teman nih mau masuk internship di PKS? Coba dari ini dulu deh, dari Makassar, coba Makassar. Apalagi dari Makassar gitu. Saya kepikiran Makassar main-main ke Jakarta untuk internship, kenapa nih? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang pertama alasan saya tertarik masuk internship di PKS itu karena yang pertama dia lingkungannya ada di DPR RI. Jadi yang pertama itu adalah DPR itu adalah jantung dari seluruh negeri ini. Maksudnya di sanalah tempat-tempat kebijakan dan program-program segala itu dibuat. Jadi menurut saya sangat menarik kalau saya juga terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PKS adalah partai oposisi. Ya, kenapa menarik? Karena ini orang Makassar nih soalnya ya. Jadi Makassar memang sangat oposan sekali mahasiswanya kan. Mungkin cocok ke PKS jadinya kan. Terus ya karena PKS itu partai oposisi dan menurut saya dia nggak selalu mengikuti apa yang sebenarnya diikuti oleh kebanyakan orang. Jadi dia selalu melihat apa sih yang dibalik suatu fakta. Oke. Saya pikir untuk yang selebihnya itu mungkin mengupgrade skill saya sendiri tentu saja karena di lingkungan PKS ada banyak seperti teman-teman yang menurut saya lebih daripada saya dan membuat saya semakin saya sudah merasa ketemu sama mereka itu jadi lebih insecure dan ya lebih ingin belajar lagi ke depannya. Oke, makasih nih. Jauh-jauh dari Makassar ya. Pertama tadi alasannya DPR nih jantungnya kebijakan di Indonesia ya. Dan memang ya seperti yang digambarkan tadi ya, kita berharap dapat merasakan lah secara langsung kan bagaimana kebijakan itu dibuat, baik itu legislasinya, pembuatan undang-undang atau pengawasan terhadap pemerintah dan juga aspek budgeting. Walaupun nih teman-teman internship-nya nih keumasan ya, lebih ke keumasan ya. Oke, tapi nggak ada salahnya teman-teman mau mampir ke ruang sidang pas lagi bahas rancangan undang-undang, bahas budgeting. Boleh nggak? Boleh kan ya? Karena kan semua bebas kan kalau lagi pembahasan itu nggak perlu sebagai staf di DPR ya. Nah sesekali boleh dimanfaatkan berarti. Oke, itu cukup menarik tadi ya. Jadi aspek DPR sebagai pusat kebijakan dan yang kedua aspek oposisi. Jarang-jarang nih ya, karena apalagi kalau saya sih melihat aspek oposisi karena teman-teman nih mahasiswa Makassar ya. Jadi Makassar memang gerakan mahasiswanya kan cukup kencang juga kan. Coba kita mau tanya yang dari London mungkin ya. Dari London, Vanessa tadi ya namanya ya. Nah, gimana kalau dari London melihatnya gimana? Bukan dari London School maksudnya. Kalau alasan saya sendiri untuk internship di PKS itu pertama nggak ada rencana apa-apa sih. Pertama itu saya tuh memang dari kampus semester 7 ini diwajibkan untuk magang. Yeah. Ada program magang. Terus sebagai mahasiswa saya nyari dan kebetulan memang dapetnya di PKS. Selain itu memang dari saya sendiri pun
sangat awam yang namanya berpolitik. Pokoknya ibaratnya saya terjun langsung ke PKS ini tuh keluar dari zona nyaman. Karena biasanya saya yang mungkin lebih ke berinteraksi dengan orang tapi tidak untuk politik gitu. Saya suka berinteraksi tapi tidak untuk politik. Jadi di PKS ini menurut saya sambil saya suka berinteraksi dengan orang itu juga sembari saya belajar juga tentang politik sih gitu. Nah, berarti sebelumnya teman-teman Vanessa biasanya kalau magang tuh di mana? Kalau saya sendiri kan saya jurusan hubungan internasional. Jadi kebanyakan most of my friend tuh di Dubes, Kementerian Luar Negeri, Kemenlu gitu sih. Pernah ada nggak nih, saya mau tanya juga karena teman-teman nih kan banyak berinteraksi di komunikasi kan ya, karena LSPR kan, ataupun juga teman-teman banyak berinteraksi dengan lembaga-lembaga lain. Ketika dia melihat Vanessa gabung ke magang partai, apa yang ada di opini mereka atau apa kira-kira? Sebagian dari mereka shock yang kayak dia shock kayak bisa ya masuk PKS yang mungkin kayak notabene PKS yang gimana lah yang dipikirin orang kan partai Islam mungkin lebih kayak kan bukannya nggak ada cewek gitu, nggak ada perempuannya gitu-gitu kan, tapi ya mereka ya dukung kayak bagus deh kalau dari sana kayak gitu. Oke, berarti kaget sendiri malah ya masuk magang PKS ya. Oke, baik, makasih. Oke, itu 2 contoh ya gimana kita mau tahu pandangan kenapa teman-teman masuk internship PKS, dan ada yang aspek karena memang program magang. Ya memang kebetulan internshipnya buka kan, memang internship kan program magang ya, dan kebetulan dibuka dan memang kerjasama ke beberapa kampus ya, yang berdasarkan latar belakang ilmu komunikasi. Ada juga yang karena memang DPR nih pusat kebijakan, dan itu juga cukup tertarik. Dan menurut saya penting juga anak muda nih untuk masuk aspek itu. Dan yang ketiga tadi aspek oposisi juga tuh ya. Nah teman-teman nih kalau dari yang lain kira-kira dari melihat tadi contoh yang Vanessa misalnya, ada nggak contoh lain yang dari politik ketika teman-teman ataupun ketika teman-teman magang di PKS melihat ngapain nih magang kok di parpol gitu? Pernah ada pengalaman nggak? Coba yang dari Bandung coba. Atau ada yang komen nggak teman-teman ya kenapa magang di parpol? Kalau aku sendiri kan sebenarnya di UPI tuh lagi online kan, terus jadi banyak. Oh, kuliahnya masih online? Iya, jadi masih banyak juga yang tingkat akhir tuh masih pada magang gitu. Jadi dan ada yang magang di Sekjen DPR juga. Jadi kalau dari aku yang sendiri di parpol, yang di partai politik itu lebih ke kok bisa gitu. Emang semua partai politik buka magang atau gimana gitu. Kayak gitu doang sih. Ada orang kayak jadi penasaran, kok parpol ada muka magang gitu? Iya kan biasanya di Sekjen atau kayak museum yang kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu doang sih. Oke, kalau dari teman-teman mana tadi? Dari Rian deh, Rian tadi ya. Rian, kamu siapa tadi Rian? Unpad. Oh iya, Unpad Bandung juga sama berarti ya. Bukan sih, Sumedang. Iya benar. Jawa Barat benar kalau Jawa Barat. Kalau Rian pernah ada teman yang nanya nggak ngapain yang gabung magang di parpol? Oke, sebenarnya awalnya tuh kan yang coba aku bangun gitu ya. Bukan mengumumkan gitu ya secara langsung bahwa aku magang di mana gitu. Tapi kalau misalnya kita gitu ya anak-anak muda pasti kan kegiatan apa gitu di Instastory gitu, misalnya kita update di Instagram gitu. Nah itu hal yang aku lakukan juga gitu. Aku di gedung DPR aja deh misalnya, itu kan yang menurut aku kayak ya keren gitu. Di gedung DPR tuh satu persatu tuh teman mulai nanya gitu kayak ngapain di situ, karena kan bukan cuma sehari gitu, ini Instastory bukan sehari doang gitu. Ada banyak, jadi mungkin kalau sehari mikir kayak yaudah lagi kunjungan aja gitu, ada acara apa gitu. Ini enggak, karena berkali-kali gitu jadi nanya kayak ngapain lo magang di situ. Dan itulah yang pertama coba aku bentuk itu adalah magang di DPR gitu. Sebenarnya bukan magang di parpol ya, tapi magang di DPR dulu gitu. Karena
apa ya, kalau misalnya magang di partai gitu ya, kalau kita ngomongin soal partai politik banget gitu, itu kan segmented banget gitu, banyak orang yang nggak suka, bahkan orang tua aku nggak setuju gitu aku masuk ke ranah politik gitu. Jadi pas aku daftar DPR dan keterima tuh mereka taunya ya udah cuman kegiatan humas di DPR-nya aja gitu. Mereka nggak tahu aku akan interaksi dengan anggota, aku nggak akan bikin konten yang menyerang pemerintah atau segala macam, itu mereka nggak ada yang tahu gitu. Sampai pada akhirnya aku bukan mempublikasikan sih, maksudnya ya tadi melalui Instastory tadi bahwa aku magang di DPR. Nah itu mulai satu persatu gitu ya, teman-teman tuh pada nanya gitu kayak ngapain sih magang di sana gitu, terus bahkan bercanda kali ya mungkin, maksudnya kayak dikasih makan nggak, makan uang rakyat loh, yang kayak gitu-gitu. Cuman itu kan maksudnya awal-awal ya, kayak awal-awal masih membrandingkan diri sebagai magang di DPR gitu. Cuman lama kelamaan ya mulai adalah PKS-nya gitu. Nah dari situ tuh konotasi suara-suara yang kayak makan uang rakyat gitu kayak nggak naik lagi gitu, agak berkurang gitu, karena udah mulai terarah bahwa ini magangnya buat partainya gitu, bukan di DPR-nya gitu loh. Walaupun ya di DPR fraksi partai gitu kan sebenarnya sama aja gitu. Nah ya jadi sebenarnya kayak tetap ada gitu ya omongan-omongan dari temen, cuman ya nggak semuanya jelek juga, paling ya kalaupun jelek itu kan niat bercanda mungkin ya, karena kita merasa deket gitu ya, mereka merasa deket denganku. Cuman selebihnya sih karena lebih ke mereka nih, teman-teman yang biasanya komen itu tahu gitu ya bahwa aku dari dulu tuh pengen gitu terjun ke politik, entah sebenarnya pengen jadi anggotanya gitu kan, tapi karena terbatas tadi itu nggak direstui oleh orang tua. Begitu mereka tahu aku akhirnya berhasil di sini gitu ya, mereka jadi kayak udah dukung gitu akhirnya. Oke, menarik ya. Ini belum kita gali nih aspek yang lebih dalam ya. Ini kita baru alasan-alasan aja kenapa mau magang ya. Oke, kalau kita tanya misalnya tadi kan pendapat dari teman-teman, bahkan pendapat dari keluarga tuh. Kalau misalnya teman-teman ngelihat dari sisi teman-teman, pertama mungkin tadi kan alasan juga bukan hanya magang. Pertama bukan hanya magang ke parpol ya, tapi kan juga di DPR. Nah menurut teman-teman tuh ketika teman-teman magang di DPR, sebelumnya saya tanya dulu teman-teman nih, kalau magang nih ngapain nih? Karena orang juga penasaran kan nih, pemirsa podcast PKS nih magang di PKS nih ngapain aja sih? Coba dari yang mana tadi? Dari Kairo dulu lah, yang cabang Indonesia tadi ya. Al-Azhar. Iya, jadi kalau misalkan magang di Humas Fraksi DPR itu sebenarnya kita ada job desk yang berbeda-beda. Gitu. Ya, kalau khusus aku pribadi. Ini dari 10 orang berarti beda semua nih? Betul. Ya, beda semua? Ada yang sama, ada yang beda. Ada yang beda. Kalau aku pribadi, aku lebih ke yang editing video, desain grafis. Tuh, nanti juga akan ada teman-teman lain yang menjelaskan, ada juga yang membuat rilis. Dan juga untuk media-media yang lainnya gitu. Kalau aku khusus di media yang desain grafis dan juga editing video, dan nanti juga ada pembagiannya juga teman-teman. Nanti ada yang di humas fraksinya juga, ada juga pun yang di anggota dewan. Nah aku pribadi itu dapat yang di anggota dewannya begitu. Berarti bagian soal desain ya. Ini berarti jurusannya apa? Jurusannya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, tapi bisa desain. Itu berarti nilai lebih dari pribadi berarti ya. Oke, kalau yang lain, dari yang aspek lain apa lagi selain yang desain? Coba dari yang Jogja, coba. Yang UGM nih, yang benar-benar orang Jogja UGM-nya ya, bukan orang Jakarta nih. Jadi kalau dari aku sendiri, kan tadi temen ada yang dari humasnya, ada yang video editing dan sebagainya. Kebetulan aku dan Nisa dapat job desk-nya itu melekat dengan anggota, ikut dengan Ibu Ledia Hanifa. Jadi kami berdua ditugasi untuk mengikuti kegiatan dari Ibu Ledia Hanifa. Sekretaris fraksi ya, pimpinan fraksi. Ya, membuat rilisnya. Terus kan Ibu ada di Komisi 10, jadi fokusnya salah satunya di pendidikan. Kami berdua diamanahi untuk mencari nih, misal hari ini mencari peraturan turunan dari Undang-Undang Sisdiknas. Itu. Berarti lebih konkret ke kebijakan nih berarti ya? Iya. Di rolling nggak nih teman-teman biasanya nanti? Atau akan di rolling? Kalau kegiatan reses kemarin di rolling ya, jadi semuanya merasakan. Berarti pengalaman ya dapat ya. Oke. Terus ada yang sisi lain, misalnya liputan, berita, siapa? Ada? Aku. Ini nih, BSI nih, kampus Obama nih. Tadi nyariin mic dia nih, kasihan nih. Izin menambahkan ya Pak, kalau dari sisi kehumasan,
ada yang namanya kan kita liputan, atau ada juga program yang namanya kita shopping. Shopping itu kita mengambil foto-foto Alek yang sedang ada rapat di komisi masing-masing gitu kan. Ada perintah untuk shopping. Aku sebagai fotografer jalan dan liputan gitu. Biasanya itu ditemani oleh satu orang yang biasanya menulis rilis atau gimana gitu. Selain untuk yang desain grafis dan video tadi ya. Dan juga ada kayak PKS Legislative Corner atau PKS Legislative Report gitu. Yang di depan pintu ruang sidang paripurna. Iya, kita di depannya dan mewawancarai Alek dari PKS yang akan rapat tersebut. Oke, seperti wartawan berarti ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini luar biasa berarti ini semua aspek Komasan berarti dipelajari berarti ya di internship ini ya? Betul. Jarang-jarang nih orang-orang PKS-nya kayaknya juga pada pengen jangan ikut internship ya. Karena nggak semua orang PKS merasakan yang teman-teman merasakan nih. Belum tentu juga yang dari daerah mungkin datang ke DPR rutin ya kan? Ataupun juga liputan langsung masuk ke ruang sidang. Berarti beruntung sekali teman-teman ikut internship, manfaatnya selain buat PKS dibantu juga teman-teman dapat pengalaman. Oke, kita tanya lagi, coba kita tanya yang dari UHAMKA tadi. Siapa? Catur ya? Iya, Catur. Catur biasa main catur atau gimana orang tuanya dulu nih? Hobi kayaknya. Hobi. Berarti catur pada orang tuanya mungkin paling ngerti politik nih. Mungkin nurun ke catur coba. Pandangan catur tentang politik di Indonesia gimana? Ya benar sih. Pertama sih orang tua tuh kayak suka politik gitu. Oh benar ya? Kalau boleh jujur tuh orang tua tuh suka politik, bisa dibilang kayak simpatisan politik partai yang merah tuh. Yang merah banyak ya. Oke, berarti tanya dulu, sensitif nggak tadi kayak Rian tuh orang tuanya daftar magang di PKS? Lebih kayak ngedukung gitu. Oh malah ngedukung. Oh, karena mungkin merah sama oranye beda dikit kali warnanya ya. Oke. Aduh, kalau pandangan Catur tentang politik di Indonesia gimana? Ini dari anak muda nih. Pandangan saya sih, karena saya masih belajar ya. Jadi tuh tujuan magang di internship PKS ini pengen tahu gitu politik Indonesia itu seperti apa. Terus pokoknya yang seluk-beluk politik Indonesia tuh saya pengen tahu, pengen belajar lebih gitu. Hebat Catur, kita beri applause ya. Kayaknya memang niat jadi politisi kayaknya dia. Jadi mau tahu seluk-beluknya atau mungkin orang tuanya yang mau tahu seluk-beluknya jangan-jangan kan. Sekarang dari Untirta coba Untirta. Ini dari Serang nih. Rumah berarti bukan di Serang tapi kan? Enggak, aku rumahnya di Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Gimana kalau pandangannya tentang politik? Kalau menurut aku, nah yang namanya politik itu kan ada yang berpartisipasi, ada yang menyalonkan kan. Nah, kalau menurut aku sendiri politik di Indonesia itu ada hal-hal janggal yang pasti nggak diterima sama masyarakat, kayak misalnya keputusan yang tentang TV DPR itu kan kita nggak tahu ya sebab dikeluarkannya putusan itu. Nah maka dari itu dari keputusan yang nggak suka masyarakat itu harus kayak dijelasin itu kenapa keputusan ini tuh harus dibuat kayak gitu. Jadi kayak lebih menjelaskan aja sih supaya orang-orang tuh kayak nggak berpandang buruk sama politik Indonesia. Oke, gitu. Berarti PR Komasan seluruh instansi yang terkait dengan politik itu penting ya. Oke, kalau alasan siapa tadi nih namanya dan kampusnya? Yolanda, saya dari IPB. Oh, Yolanda IPB. Pandangan Yolanda gimana soal politik di Indonesia? Izin menjawab, untuk pandangan saya terhadap politik di Indonesia itu sejujurnya juga saya masih termasuk orang yang awam dengan politik. Orang tua saya pun juga yang kayak ya udah kalau kakak emang mau belajar politik silahkan gitu. Pas orang tahu beda sama orang tua Catur berarti nih ya yang biasa main catur politik dia. Karena pas orang tua tahu pun keterima nih magang di PKS DPR RI gitu kan. Orang tua juga bilang, oh bagus kalau PKS papa mama dukung katanya. Oh gitu. Berarti ini simpatisan PKS nih pemirsa nih berarti. Cuman aku gak tahu kalau untuk partai lain akan berbicara yang sama atau gimana. Tapi karena papa mama juga mungkin orang yang awam juga, jadi cuma tahu mungkin dari luarnya aja, mungkin gak tahu yang mendalami tentang politik tersebut. Dan otomatis papa mama juga kayak pingin nih belajar dari kakaknya, pingin belajar dari saya juga. Gimana sih emang politik di Indonesia tuh gimana. Jadi malah mama papa tuh pingin belajar dari saya untuk pemilu 2024 ini loh. Jadi kayak disuruh cari tahu kayak
Jadi gimana guru nih, politik ya, buat politik. orang tua Betul, berarti. iya. Jadi kalau abis maga tuh suka ditanya tadi ngapain aja Kak gitu. Kalau tadi ke ruang sidang bahas apa ya Mas? Oh luar biasa. Besok-besok mamanya diajak magang aja dah. Iya karena mama papa juga sangat tertarik sebenarnya untuk mendalami politik tuh seperti apa. Boleh. Jadi makanya mendukung saya juga untuk bisa terjun di DPR RI, terutama untuk magang juga di fraksi PKS. Oke, boleh mungkin dicatat fraksi PKS DPR RI besok-besok buka magang untuk orang tua ya. Siapa tahu ada yang mau magang kan di PKS ya. Oke, makasih. Nah sekarang nih kenapa kita tanyakan, karena banyak riset yang menyatakan anak-anak muda ya, millennials ataupun juga Gen Z itu generasi yang cuek dengan politik, kurang peduli. Bahkan sebagian juga mungkin ada yang antipati jangan-jangan terhadap politik dan partai politik. Karena seringkali partai politik ya tadi dianggap makan uang rakyat yang disebut Rian kan. Ya memang makan uang rakyat partai politik karena dia didanai oleh APBN kan. Karena tugasnya memang untuk mengurus kebijakan yang terkait dengan fungsi masing-masing di tempatnya gitu. Baik di eksekutif, di legislatif, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, tapi mungkin teman-teman selama ini mungkin pengalaman teman-teman dari sekitar ya, dari pandangan teman-teman yang ada di kampus misalnya, itu benar nggak sih mahasiswa ataupun juga anak muda sekarang tuh cuek dengan politik? Coba mungkin dari London School tadi, siapa Vanessa? Itu sih termasuk yang benar ya. Saya untuk opini itu saya mendukung, karena kalau dari kampus saya sendiri ngelihat saya masuk PKS aja mereka yang kayak kok bisa, terus di sana ngapain, lo pakai kerudung panjang nggak gitu-gitu, pada kayak ya pada ngedinai lah saya masuk ke PKS ini. Jadi untuk dengar PKS-nya aja mereka shock, apalagi kayak tentang politik itu sendiri sih mungkin sangat kurang menurut saya. Untuk dari kampus saya sendiri, tapi kalau untuk yang lain saya kurang tahu. Oke. Terus pengalamannya mereka ketika tahu Vanessa di Parpol, pernah ada yang menyampaikan kritik atau misalnya masukan ngapain gitu ke politik itu? Pernah ada nggak? Kalau paling sih mereka lebih ke bercanda aja. Coba dong turunin harga BBM gitu-gitu. Terus kayak mungkin mereka lebih bawa bercanda aja sih karena mereka awam, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana sih, nanyanya lebih ke bercanda gitu. Oke, menarik tuh. Jadi bercandanya itu penting ya. Tadi makanya saya tanya karena itulah bagian yang harus dilakukan oleh partai politik tadi tuh. Jadi walaupun mungkin sekedar masukan teman-teman bercanda nanya harga BBM turunin dong gitu. Nah itulah mungkin gambaran anak muda zaman sekarang menyampaikan aspirasinya tuh. Apalagi mungkin di masa sekarang nih ada model stand up komedi yang digandrungi mungkin anak muda ataupun juga bentuk-bentuk yang lain. Nah itu contoh tadi. Ada yang lain dari coba silakan dari Al-Azhar nih. Gimana? Di Al-Azhar juga banyak yang cuek-cuek nggak? Padahal Al-Azhar di Jakarta nih. Iya betul. Kalau di Al-Azhar sendiri sejujurnya teman-teman tuh awalnya memang cuek, dan kita sebenarnya belajar bahwa politik tuh sebenarnya mengendalikan apa yang kita lakukan. Jadi meskipun kita cuek, apapun yang kita lakukan sebenarnya dikendalikan sama politik. Jadi di teman-teman di Al-Azhar itu mulai sadar karena memang apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya dikendalikan gitu sama politik. Kalau dari aku pribadi sejujurnya aku juga sebenarnya tidak terlalu suka politik di awal ya. Terus masuk ke kampus makin kesini makin sadar bahwa apapun apa yang kita jalankan itu ternyata memang dikendalikan sama politik gitu, dan makin kesini makin riset, makin tentang politik, makin menyukai apa aja dan apa yang dilakukan gitu, dan makin kesini bahwasannya kalau misalkan tadi disinggung tentang pembahasannya pemerintah tuh bagaimana sekarang, menurut aku pribadi sebenarnya ada hal-hal yang harus perlu ditingkatkan lah gitu, apalagi mungkin ada yang koalisi dan juga oposisi, dan itu pun menurutku itu belum terjalankan dengan baik untuk di pemerintahan sekarang saat ini gitu. Makanya kalau dari aku pribadi hal tersebut kayaknya perlu ditingkatkan, dan alhamdulillahnya aku dapat kesempatan gitu, untuk kesempatan
Dan alhamdulillahnya lagi aku dapat di partai yang oposisi gitu. Jadi yang sejalur denganku dan itu bisa aku kulik dan itu bisa jadi informasi yang jauh lebih banyak yang aku dapatkan di sini begitu. Oke, menarik ya. Ini gaya mahasiswa nih memang. Karena mahasiswa pasti oposisi ya mahasiswa ya. Makanya cocok ya partai oposisi. Karena mahasiswa pasti kan ingin lebih baik yang dilakukan, kritis. Dan memang itulah seharusnya teman-teman lebih kritis. Walaupun di kita sekarang mungkin kenapa mungkin cuek dengan politik ya jangan-jangan memang sejak mahasiswa belum dibangun nih secara kritis pandangan terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah, oleh partai politik. Ya tidak harus dengan partai oposisi sebetulnya karena sistem presidensial ini kan semua partai politik sebetulnya mereka oposisi di DPR kan karena mereka mengawasi pemerintah dan sebagainya. Nah, ada pandangan lain nggak? Kenapa sih kalau tadi kan sudah ada poin tuh ya bahwa selain tadi cuek juga mungkin ya banyak juga soal pemahaman umum lah gitu. Tapi setelah teman-teman ikut internship, ini teman-teman dapat gambaran nggak sih politik itu urgensinya apa, ataupun juga manfaatnya apa, ataupun juga ya baru tahu bahkan jangan-jangan dalam politik itu luar biasa ternyata semua hal kebijakan teman-teman ikuti di DPR dibuat semua di situ. Pimpinan negara sampai pimpinan kota yang milih ke partai politik. Nah, udah mulai ada gambaran nggak tentang kenapa pentingnya politik itu? Coba dari Upi ini. Kalau dari aku sendiri, kayak sebelumnya nih kan kemarin tuh lagi ada rancangan UU Sisdiknas tuh. Oke. Nah, aku sendiri tuh sebelumnya belum tahu, waktu sebelum masuk ke PKS itu aku belum tahu kan kalau ada rancangan undang-undang Sisdiknas ini. Sedangkan sepas aku masuk ke PKS ini dan aku ikut Buledia yang tentunya aku harus mengulik tentang Sisdiknas ini sendiri, aku jadi tahu gitu apa aja yang kemarin kenapa ini dirancang si UU Sisdiknas ini, terus kenapa ditunda akhirnya gitu kan. Jadi lebih tahu aja sih gitu gimana cara rancang undang-undang itu sendiri kayak gitu. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengar gambarannya tentang politik. Sekarang kita mau nanya lebih detail buat masukan juga kan untuk kita nih, karena nih podcastnya PKS, ditontonnya juga kebanyakan juga sama seluruh pengurus PKS ataupun simpatisan. Nah, pandangan teman-teman soal PKS gimana sih? Coba siapa yang mau jawab dulu nih? Rian nih tadi. Ini Rian udah paling dekat sama mic soalnya dia. Oke, pandangan soal PKS sih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin PKS ya kita ngomongin soal partainya dulu ya, partai keseluruhan. Itu politik yang identik dengan partai-partai gitu, karena bahkan banyak yang bilang gitu kekuasaan ini dekat nih. Kekuasaan di sebuah negara tuh sebenarnya masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu partai politik gitu. Nah, PKS itu kan salah satu dari partai politik yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya soal pandangan soal PKS gitu ya, itu sama aja ya, aku ngelihat PKS dengan partai lain ya udah sama aja gitu, karena basically aku tetap masih percaya gitu ya, walaupun aku sekarang lagi di PKS gitu, aku tapi masih tetap percaya bahwa politik itu soal kepentingan gitu. Jadi mau ya yang digaungkannya besarnya adalah soal idealisme kayak ya kita majukan negara ini dengan cara ABC, tapi ya tetap aja misalnya mungkin bener ya yang dikatakan adalah seperti itu, tapi kalau aku dan kayaknya seharusnya semua rakyat tuh kayak kita tetap masang skeptis gitu ya ke pemerintah atau ke partai politik gitu. Nah, cuman yang membedakan PKS dengan yang lain gitu ya, dengan partai-partai yang lain ya karena berhubung PKS satu-satunya oposisi gitu. Jadi apa yang tadi disebut idealismenya gitu ya, idealisme yang dianut PKS itu ya mau nggak mau ya total dihabisin gitu, kayak dikeluarin secara gila-gilaan gitu oleh PKS gitu. Dan itu sih yang membedakan. Jadi kalau misalnya kita ngelihatnya secara terbuka gitu ya, kita nggak fanatik ke satu partai atau ke satu orang tertentu gitu ya, ini akan kelihatan nih bahwa yang menggaungkan soal kebenaran gitu ya, bahasanya yang menggaungkan soal kebenaran yang paling kencang itu adalah PKS gitu. Nah itu misalnya ya apa ya, kayak kalau kita ngomonginnya objektif gitu ya, kita ngomong soal objektif, ya PKS itu yang membedakan PKS dengan yang lain gitu ya, itu soal idenya, soal visinya itu beda gitu daripada partai-partai yang lain gitu, karena ya kebetulan partai yang lain kayak bisa dibilang ikut-ikutan aja gitu soal kebijakan karena mereka ada di pemerintahan kayak gitu.
Oke, tadi bagus tuh. Jadi jangan ragu untuk ngomong. Seluruh masyarakat harus skeptis ya dalam tanda kutip ya terhadap partai, karena memang ya itulah partai politik tentu kan dia berdekatan dengan kekuasaan, sehingga apapun yang dilakukan itu pasti beririsan juga dengan kepentingan kekuasaan. Nah, sehingga teman-teman tadi memang harus punya pikiran yang kritis terhadap apapun yang dilakukan oleh partai politik, termasuk terhadap PKS. Walaupun teman-teman magang di PKS nggak ngaruh ya, jadi bebas aja nih kita bicara kan. Jadi makanya tadi ada yang teman-teman, ada catur yang bapaknya mungkin dari partai lain, simpatisan kan, nggak masalah, atau yang lain. Nah, atau tadi apa sih pikiran skeptis teman-teman ya terhadap PKS misalnya? Apa yang selama ini mungkin di benak teman-teman nih, PKS tuh harusnya ngapain sih? Ya ini penting juga buat kita nih memberikan masukan. Coba dari IPB tadi, yang dari IPB coba Yolanda. Gimana Yolanda? Walaupun kalau Yolanda tadi orang tuanya fans PKS ya, oh ya nggak apa-apa lah. Harapan untuk PKS ya. Atau kritik-kritiknya terhadap PKS biasanya apa sih? Kalau untuk kritik dari orang luar terhadap saya, untuk misalnya untuk tolong disampaikan, misalnya karena tahu saya di PKS, okay, gitu, mungkin untuk kritik-kritik yang seperti kayak emang di PKS bener ya nggak ada cewek atau cewek, nggak ada repot wanita juga kalau nggak ada ceweknya. Iya, maksudnya kayak lebih maksudnya wanita berjilbab. Nggak, bukan, lebih dominan ke cowok atau lelaki, jadi wanita tuh kayak mungkin dipandang kayak dikit. Lebih dominan laki-lakinya, gitu. Oke. Terus saya cuma bisa jawab ya kayak, lah buktinya aku bisa ada di situ gitu, dan aku juga melihat banyak kok ada anggota-anggota legislatif wanita juga yang ikut di partisipasi di PKS tersebut. Paling untuk kritik-kritik ya semacam itu. Untuk kritik-kritik lainnya saya belum dengar juga sih, belum ada. Paling yang kayak Vanes tadi kayak coba dong bilangin PKS katanya kan walk out ya BBM kemarin, coba beneran gak diturunin gak pas segala macam, paling gitu doang. Terus kayak minta tolong disampaikan kayak kemarin yang anggaran TV DPR gitu. Jadi teman-teman juga kayak gimana sih PKS dukung gak TV DPR tuh ada gitu segala macam. Jadi paling mereka tuh lingkungan aku tuh juga nanyanya sekitar perihalnya kayak isu yang beredar, dan mereka tanyakan ke aku. Isu yang berkembang di media ya. Berkembang di media dan mereka tanyakan ke aku. Paling untuk kritik-kritiknya seperti itu aja. Oke, menarik tadi ya soal perempuan juga ya. Jadi mungkin perlu dicatat nih, salah satu pimpinan daerah dari perempuan tuh dari PKS ya. Ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Itu bupatinya dari PKS. Begitu juga beberapa di PKS, caleg perempuan kita kan cukup banyak ya. Ada berapa sekarang tuh? Nambah lagi kan? 9 dari 50 ya, belum dominan memang, tapi itulah hasil keterpilihan di kontestasi pemilu gitu. Dan mereka pun juga menunjukkan kinerja yang luar biasa. Bahkan diantaranya juga pimpinan di alat kelengkapan dewan ya di DPR RI, ataupun juga begitu banyak alat yang ada. Oke, ada lagi nggak pandangan skeptis? Ini penting buat PKS juga, apalagi disampaikan oleh anak-anak muda nih, karena suara mereka ini adalah yang paling menentukan nanti di pemilu 2024. Karena mayoritas pemilih itu adalah generasi milenial dan Gen Z. Makanya PKS harus dengar nih dari mereka. Siapa kira-kira? Dari UGM tadi nih, mau bicara nih kayaknya. Kalau UGM soalnya biasa mikirnya dalam-dalam dia. Terima kasih buat pertanyaannya Pak. Jadi mungkin kalau dari lingkungan saya sendiri, banyak sebenarnya yang masih skeptis tentang adanya oposisi ini. Padahal namanya negara demokrasi nggak akan lengkap kalau nggak ada yang namanya oposisi. Nah, betul, negara demokrasi nggak lengkap tanpa ada oposisi. Karena kalau nggak ada oposisinya, berarti negara kita bukan negara demokrasi gitu. Oke, lanjut. Cuma mungkin beberapa dari teman-teman saya atau mungkin keluarga dan lingkungan berpikirnya itu oposisinya PKS nih kayak walkout BBM, keluar dengan benar-benar keluar membawa spanduk dan sebagainya. Ada beneran nggak sih dampaknya? Setelah dari itu apa sih? Apakah itu mempengaruhi pembentukan kebijakan? Lalu apakah akan didengar oleh presiden dan UU-nya akan berubah? Mungkin yang menjadi kritik itu pertama itu. Yang kedua adalah mungkin anggapan yang masih
besar di masyarakat itu terkait partai Islam. Okay. Dianggapnya kok seperti tidak merangkul dari agama-agama yang lain, tidak adanya kebinekaan dan sebagainya. Padahal ya itu kan yang mereka tahu aja sebenarnya. Tidak mencerminkan partai itu gimana. Mungkin 2 itu sih poin yang paling sering saya dengar dari lingkungan. Oke, menarik nih. Nih masalahnya saya podcast untuk mendengar mereka ya. Kalau saya jawab jadi panjang soalnya nanti. Oke, tapi menarik tadi poin-poinnya. Soal tadi kebijakan PKS oposisi hanya menolak gitu kan. Ataupun juga partai Islam. Mungkin dianggapnya kenapa partai Islam gak merangkul yang lain gitu. Nah, memang banyak jawaban yang bisa saya sampaikan pemirsa, tapi karena waktu yang nanti kepanjangan jadi repot ya. Cuman secara singkat tadi misalnya apa yang dilakukan ya tentu advokasi lewat parlemen itu banyak ya. Misalnya salah satunya ketika BBM naik kayak kita melakukan penolakan karena penolakan terakhir itu ya tentu ada di paripurna. Tapi setelah itu tentu ada banyak hal, misalnya terkait dengan investigasi kualitas BBM misalnya dilakukan oleh salah satu anggota dewan kita Pak Mulyanto misalnya yang menangkap dari suara publik dan akhirnya mengkritik hal tersebut, melakukan investigasi dan itu kita lakukan atau bentuk-bentuk lainnya. Nah, apa partai Islam misalnya? Ya, ini penting juga nih buat kita tahu semua karena negara kita ini mayoritas muslim ya. Dan partai Islam itu, partai berasaskan Islam itu tidak dilarang oleh undang-undang. Karena undang-undang partai politik kita menegaskan bahwa asas partai itu boleh apa saja selama dia tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan jangan lupa bahwa pendiri negara ini juga didirikan oleh banyak para ulama ataupun juga kalangan Islam yang mereka berjuang bahkan sebelum kemerdekaan. Ada organisasi-organisasi Islam yang dibentuk saat itu. Ada juga para tokoh yang membuat konstitusi kita. Bahkan Pancasila yang kita lihat sekarang itulah hasil dari beberapa kalangan Islam. Bahkan sebelum Pancasila kan dinamakannya Piagam Jakarta gitu. Bahkan itu mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena memang latar belakang masyarakat kita muslim dan para pendiri bangsa kita juga melihat itu sebagai satu hal yang penting. Tetapi karena kerelaan kalangan Islam justru itu dihapuskan untuk menghormati kalangan yang lain. Jadi kalau bicara tentang Islam di negara demokrasi seperti Indonesia, nah itu banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tapi mungkin nanti bahaya nih bisa 1 semester kita ngomong kan. Oke. Itu tadi gambaran pandangan skeptis. Ada yang lain nggak kira-kira? Atau mungkin tadi Vanessa nih yang tadi dibilang harus pakai jilbab misalnya gitu kan, masuk PKS. Nah ini penting juga nih. Kira-kira ada nggak gambaran skeptis lain tentang PKS dari teman-teman Vanessa misalnya? Atau bahkan dari Vanessa dan kawan-kawan terdekatnya misalnya? Kalau untuk pandangan skeptis lainnya sih belum ada sih. Paling yang aku paling banyak dengar tuh tentang jilbab. Terus ya salah satunya memang partai Islam juga. Itu sih nggak terlalu banyak. Banyak ya. Tapi mungkin di PKS jarang anggota dewannya mungkin nggak pakai jilbab kali ya mungkin ya. Kalau yang tidak beragama Islam atau beragama lain itu banyak ya. Di NTT kita punya banyak. Bukan kalau di NTT bahkan mungkin hampir semua anggota dewan PKS itu di sebagian wilayah ya beragama yang lain, bukan beragama Islam. Ataupun juga di Sulawesi Utara dan lain-lain. Itu gambaran. Tapi ya itulah gambaran pandangan skeptis mungkin ya. Dan pandangan skeptis itu bagus untuk dijadikan refleksi apa yang harus dilakukan oleh PKS. Oke, itu terima kasih teman-teman. Ya, terakhir mungkin karena kita mau menatap Indonesia nih juga dengan optimisme nih, harapan teman-teman terhadap Indonesia yang lebih baik. Itu kira-kira seperti apa sih harapannya? Apalagi teman-teman yang udah magang di DPR kan ngelihat langsung ya gimana proses kebijakan ataupun bahkan mungkin ya lebih tahu informasi mungkin dibandingkan yang lain karena teman-teman kesehariannya kan ada di DPR. Nah harapannya buat Indonesia seperti apa sih dari teman-teman kalangan muda internship PKS nih? Ya, mungkin ke Catur, gimana Catur? Nah, kalau kayak saya nyebut Catur pada ketawa semua soalnya nih. Mungkin pandangan Indonesia yang baik ya seperti Catur ini ya, ketika kita sebut namanya yang lain pada ceria gitu. Suasana sih saya. Pandangan saya untuk Indonesia ke depan tuh semoga para
pejabat, pemimpin daerah, anggota DPR atau presiden tetap mengutamakan kepentingan rakyat sih, intinya itu. Lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Oke, luar biasa. Catur, kita beri aplaus Catur. Super sekali Catur. Oke, ada lagi yang mau memberikan pandangan? Silakan. Oke, kalau dari aku harapan untuk Indonesia ke depannya adalah simpelnya itu benerin di dalam dulu baru bisa keluar. Karena kalau dilihat sekarang itu pengennya dilihat bagus dulu di luar padahal dalamnya tuh berantakan. Itu sebenarnya intinya benerin dulu dalamnya, rakyatnya, tentang apa sandang pangan papannya. Baru ketika itu sudah benar, baru kita bisa dipandang orang luar bahwasannya Indonesia tuh jauh lebih baik sebenarnya, tanpa membuat embel-embel tertentu gitu. Oke, berarti bukan sekedar citra tapi juga substansi ya yang diperlukan. Silakan. Ada lagi? Atau kita minta semuanya aja nih biar teman-teman rata. Kasihan nanti Catur doang kan yang dapat. Baik, aku lebih ingin memberi pesan kepada generasi milenial atau Gen Z ya, untuk lebih sadar akan politik ini Pak. Karena kita akan menjadi generasi penerus untuk kedepannya dan akan lebih bisa mengkritik ketika ada pemerintah membuat kebijakan yang salah atau melukai rakyat, ibaratnya kayak gitu. Jadi pesannya untuk generasi milenial atau Gen Z ini, kita harus lebih sadar akan politik dan karena kita akan berpengaruh besar dalam pemilu tahun 2024 nanti. Oke, terima kasih. Silakan Yan. Bergiliran semuanya, silakan. Kalau aku mungkin lebih aku setuju sama yang Rio bilang tadi ya, jangan cuma ngurusin citra dari luar gitu, tapi substansi masyarakat yang di dalamnya gitu. Karena kebetulan aku ngurusin satu isu gitu ya, perihal ini yang terkait dengan ini kayak contohnya isu kemiskinan gitu ya. Pemerintah tuh menetapkan garis batas kemiskinan itu sangat rendah gitu. Biar apa? Biar mereka tuh mungkin berpikir dengan kita tetapkan garis kemiskinan serendah-rendahnya, angka kemiskinan akan turun juga gitu. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu caranya gitu. Kalau misalnya turun kemiskinan ya daya beli masyarakatnya yang dinaikin gitu atau harga barang yang diturunin. Tapi ini malah angkanya dong gitu. Jadi cuman biar datanya terkesan sedikit yang miskin, tapi padahal ya masyarakat tetap kelaparan. Masyarakat malah yang harusnya dikatakan miskin biar dapat bantuan ini jadi enggak gitu. Jadi kayak biar apa gitu bikin kebijakan yang kayak gini. Jadi maksudnya kedepannya harapannya ya jangan bikin kebijakan yang aneh gitu, jangan cuman biar dilihat Indonesia ini baik-baik aja padahal enggak gitu. Oke, terima kasih. Silakan. Kalau harapan untuk aku sendiri sih, yang pertama itu saya mengajak semua teman-teman, khususnya generasi milenial, generasi Z, untuk kita khususnya perempuan. Karena kalau dalam pemerintahan itu, kalau di Indonesia itu ada masyarakat dan ada pemerintahan. Jadi tidak semua orang itu jadi semua orang itu kalau kalian yang tahu dan paham tentang politik, namun masih bersikap skeptis dan tidak mau ikut andil dalam perpolitikan itu, maka kalian secara otomatis memberikan ruang ke orang-orang yang menurut saya itu kalian memberikan peluang kepada orang lain untuk kalian diatur begitu. Kalau kalian ingin mengubah Indonesia, kalau kalian ingin melihat Indonesia yang lebih baik, maka kalian harus ikut dalam perpolitikan itu sendiri. Oke, menarik. Silakan. Kalau dari aku sendiri, harapan dan pesannya untuk Indonesia yang pertama, semoga masalah-masalah yang ada kayak kemiskinan, masalah yang berhubungan sama digital juga, itu semoga bisa terselesaikan, dan juga tujuan Indonesia yang ada di pembukaan undang-undang seperti mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi dan lain-lain, dan semoga itu emang benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri untuk Indonesia, yang pertama sebenarnya pemerintahan ini sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan segala macamnya. Cuman untuk bantuan ini tersendiri tuh sepertinya belum tersebar luas atau salah
salah target atau salah masyarakat yang menerima. Ada yang seharusnya dia tidak menerima tapi dia malah menerima bantuan pendidikan atau kesehatan tersebut, sedangkan yang seharusnya menerima tidak menerima bantuan tersebut. Jadi mungkin untuk pemerintahan Indonesia khususnya anggota DPR RI kan kemarin sudah melakukan reses, jadi lebih tahu nih mana masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, mana masyarakat yang seharusnya mungkin kamu pernah mendapatkan bantuan tersebut tapi untuk saat ini kayaknya untuk bantuan tersebut bisa dialokasikan dulu ke masyarakat yang lain, karena sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya bantuan dari pemerintahan itu terus menerus diberikan kepada satu orang tersebut. Jadi pemerintahan juga nggak tahu ini sebenarnya orang nih seharusnya dapat bantuan tahun depan lagi tuh dapat lagi atau enggak. Jadi mungkin dari pemerintahan juga harus bisa lebih kritis untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama itu. Lalu yang kedua, kita juga sebagai generasi milenial dan generasi Z ini harus bisa lebih membuka pikiran kita dan membuka hati kita kalau misalnya gak ada salahnya untuk terjun ke dunia politik, karena mungkin di lingkungan saya dan lingkungan teman-teman saya mungkin mereka mikirnya kayak oke, aku paham politik, oke, aku mau ngerti politik, cuman mereka tidak mau untuk terjun langsung ke dalam dunia politik tersebut. Mungkin ada sisi negatif dan positifnya tersendiri. Nah, justru saya setuju dengan kata Andini di mana kalau misalnya kamu ngerti politik tapi kamu tidak mau terjun ke dunia politik, kamu akan diatur sama orang yang mungkin gak ngerti politik tapi dia pingin terjun ke dunia politik. Dan itu malah jadinya mungkin merusak yang seharusnya sudah ada, tapi malah mereka yang karena gak ngerti politik tersebut jadinya hancur atau gimana segala macam. Sedangkan orang yang ngerti politik ini jadinya diem aja, cuman jadinya mengkritis atau mengkritik di dalamnya aja, cuman kayak kok seharusnya kayak gini ya, kenapa nggak gini ya, karena kalau kamu ngerti ya kenapa kamu nggak mau terjun langsung untuk berkecimpung di dunia politik tersebut. Mungkin dari pesan saya ya kita nggak usah malu untuk bisa terjun ke dunia politik karena nggak ada salahnya dan karena kenapa enggak seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya semuanya udah sama ya kayak gitu pandangannya. Nah kalau dari aku mungkin lebih aware aja terhadap masyarakat di luar gitu, lebih mendengarkan apa yang masyarakat inginkan gitu. Terus kalau buat dari Gen Z itu mereka tuh terlalu menganggap politik itu kotor gitu, kayak lebih menganggap politik itu kotor, bahwa yang ada di politik itu ya kotor gitu. Jadi lebih baik untuk ya masuk aja gitu, coba aja dulu gitu, nggak harus memandang kotor dulu. Ya siapa tahu setelah masuk ke dunia politik dan lebih mengerti politik gitu, nggak sekotor yang kalian pikirkan sebelumnya gitu. Kalau dari aku kayak Oke, kalau dari aku mostly teman-teman aku udah pada sampein ya harapan untuk Indonesia. Paling aku tuh lebih ke Capres 2024. Oh, Capres. Ya, menarik nih, lebih progresif berarti ya. Soal jadi Capres. siapapun yang bakal jadi presidennya semoga nggak lupa sama akan janji-janjinya. Terus kita juga yang kalau bisa kita jangan golput, kita harus pilih siapapun itu. Terus dan kita bukan cuma memilih tapi kita juga lebih menerima dan lapang dada siapapun yang menjadi presiden kita, karena ya itu pilihan kita gitu. Dan untuk calon presidennya paling ya lebih bisa mengayomi masyarakat lagi sih. Udah itu aja sih. Oke. Mungkin sama, kurang lebih 11-12 sama apa yang tadi teman-teman sampaikan. Yang pertama untuk Gen Z, untuk kita lebih aware dan mau berkecimpung, karena politik itu proses. Nggak akan berjalan kalau dari masyarakatnya pun nggak memberi timbal balik yang baik kepada pemerintahnya, kayak gitu. Itu pertama, lebih aware dan nggak menganggap politik tuh apa sih, ngapain ikut-ikutan sama yang punya kepentingan. Justru karena memiliki kepentingan, kita nih harus lebih aware akan berbagai kebijakan. Pun juga kalau di lingkungan saya tuh ada beberapa teman-teman yang misal ikut demo, ternyata pas ditanya isu demonya apa, kok nggak ngerti. Jadi masih di batas surface atau di dasarnya aja. Untuk lebih aware dan mengerti. Yang kedua sama sih, mungkin siapapun yang nanti jadi pemimpin atau di dalam pemerintahan untuk lebih amanah sama apa yang udah dijanjiin di awal. Oke, terima kasih. Catur mau ngomong lagi terakhir? Udah cukup ya. Oke, teman-teman, tadi luar biasa ya. Ini pandangan murni nih dari teman-teman yang ada di internship fraksi PKS DPR RI, dan itulah gambaran bahwa kita memang berada di
masyarakat yang sekarang juga perlu untuk membangun awareness, kepedulian terhadap politik, demokrasi, peran partai politik, peran masyarakat dalam politik. Dan karena ya itulah, karena kita hidup di dunia demokrasi ya tentu perlu memahami secara menyeluruh nih gambaran lingkungan demokrasi itu meliputi banyak hal strategis yang bisa kita optimalkan. Walaupun mungkin pandangan skeptis tentang politik itu kotor, ataupun politik punya banyak kepentingan, ataupun juga mungkin tidak banyak hal yang dihasilkan oleh politik, pandangan umum bisa jadi ya. Ya karena mungkin saja di antara kita nih banyak yang belum menyampaikan secara utuh, ataupun di antara kita belum banyak yang mencoba untuk melihat lebih dalam pentingnya, urgensinya politik dan demokrasi di bangsa kita. Padahal semua hal yang terkait dengan kehidupan berbangsa, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu hampir semua diatur dalam lingkup politik dan demokrasi kita. Sehingga penting bagi kita untuk terus membangun awareness, membangun kepedulian, dan juga membangun antusiasme nih yang penting. Karena tanpa antusiasme ya akan tidak ada kepedulian itu. Ketika sudah mulai antusias, minimal antusias ikut internship di PKS. Kan internship ini teman-teman bukan dipaksa untuk jadi anggota PKS kan. Tapi bagian dari kuliah teman-teman ya. Kuliah magang, bisa melihat lebih dalam, bisa memberikan pandangan lebih kritis, bahkan teman-teman ini bisa memberikan langsung masukan yang strategis terhadap para anggota dewan di PKS ya. Karena teman-teman berada dalam lingkaran atau circle yang paling dekat nih dengan kekuasaan, walaupun dimulai dari parlemen. Dan bisa jadi bisikan teman-teman ataupun kerja politik yang dilakukan oleh teman-teman melalui magang ini ya punya manfaat lebih. Kayak tadi masuk ke konten undang-undang Sisdiknas misalnya. Lalu bisa memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ya bisa jadi mungkin salah satu hasil kebaikan dari rancangan undang-undang dan akhirnya jadi undang-undang yang akhirnya bisa melingkupi semua masalah terkait dengan pendidikan nasional itu hasil kerja dari teman-teman tuh. Walaupun mungkin hanya bisikan ke salah satu anggota dewan ataupun juga masukan yang teman-teman lakukan atau kerja politik yang teman-teman lakukan. Itu terima kasih banyak. Kita beri aplaus sekali lagi nih buat teman-teman semua. Luar biasa ya, dari berbagai kampus, dari berbagai latar belakang, baik yang beneran kampusnya ada di luar Jakarta, luar negeri ya, juga ada juga walaupun cabang Indonesia, walaupun juga ada juga yang tinggalnya di luar luar Jakarta tadi udah ya, di luar Jakarta, bahkan ya ada juga yang punya latar orang tuanya tuh simpatisan PKS tadi kan, ada juga yang punya latar orang tuanya simpatisan partai lain gitu. Nah itu gambaran latar belakang. Nah besok-besok teman-teman yang mau ikutan magang di internship PKS dipersilakan ya sesuai dengan pengumuman yang disampaikan, karena ya insya Allah PKS akan terus mengembangkan program-program yang baik seperti ini sebagai wujud melibatkan partisipasi publik nih, karena kewajiban badan publik seperti PKS yang mendapatkan dana dari APBN begitu juga dari APBD adalah melibatkan publik dalam setiap aspek kebijakan. Selain informasi yang harus diberikan, juga perlu partisipasi publik, baik dalam kebijakan, pembentukan undang-undang dan sebagainya, maupun dalam hal-hal yang sederhana nih, yang dilakukan oleh teman-teman melalui magang yang ada di fraksi PKS. Ya mudah-mudahan itu salah satu sumbangsi kecil PKS, tanggung jawab kecil PKS untuk membuka ruang publik seluas-luasnya terhadap berbagai kalangan. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir. Terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangannya nih. Jadi sekali-kali kita posisikan teman-teman seperti anggota dewan juga kan, memberikan masukan, memberikan pandangannya. Ya mudah-mudahan kelak jadi anggota DPR RI atau ada yang jadi anggota DPRD provinsi, DPRD kota, atau mungkin ada yang jadi capres, cawapres kan, jadi presiden, jadi wakil presiden, eksekutif, siapa yang tahu kan? Jangan-jangan banyak anggota Dewan PKS juga rata-rata sebelumnya juga mereka staff, bahkan di PKS ada juga yang pernah jadi driver, tapi karena beliau serius berpolitik akhirnya jadi anggota dewan.
Nah, jadi seorang driver yang mungkin dalam pandangan sebagian orang dinilai tidak punya kontribusi yang strategis, tapi ketika menjadi anggota dewan, ya dia bisa menunjukkan kontribusinya lebih besar dan meliputi banyak manfaat bagi masyarakat. Kita ketemu lagi di podcast mendatang, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.